Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Ferdika Andin dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 5. Saya di sini akan menjawab pertanyaan, yaitu dari soal mata kuliah Patologi Sosial yang diembankan oleh Pak Baihaqi. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang polarisasi dari masyarakat dan hate speech ataupun ujaran kebencian. Contoh nyata di Indonesia, yaitu pada khususnya di bidang pemilu atau pada hal pemilu, itu kejadiannya di tahun 2019, yaitu ketika Jokowi yang menjabat ataupun ingin menjadi presiden dan wakilnya yaitu Bapak Ma'ruf Amin beserta calon kedua yaitu Bapak Prabowo beserta Bapak Sandiaga Uno. Nah, jadi di pandangan masyarakat pada kejadian tersebut mereka menganggap bahwa salah satu daripada pilihan mereka itu yang terbaik, sehingga media ataupun content creator ataupun penyebar berita membagi kedua belah pihak ini menjadi dua kubu. Nah, pada saat itu viral disebut sebagai antara cebong dengan kampret. Nah, itu masalah sosialnya gimana dari di bidang sosial. Jadi pada masa itu kenapa bisa hal tersebut terjadi? Yaitu karena kuatnya status sosial di antara mereka, sehingga para masyarakat ini membagi dua kubu ataupun menganggap pilihan mereka itu lebih baik dengan merendahkan pilihan selain mereka. Padahal ketika dua orang mencalonkan presiden itu sama-sama ingin menjadikan Indonesia lebih baik. Nah, jadi bagaimana algoritma itu berjalan ketika berita ini cepat tersebar. Jadi algoritma media sosial itu menghitung, khususnya di IG, di TikTok, itu menghitung berapa lama dia menonton, berapa banyak like, berapa banyak orang komentar. Ketika semakin banyak orang komentar, maka video tersebut semakin menyebar, semakin tersebar ke orang-orang yang juga memiliki aplikasinya. Makanya berita pada masa itu cepat, sehingga banyak konten-konten kreator dari TikTok, banyak konten kreator dari YouTube itu banyak membuat konten-konten yang lebih cenderung ke arah polarisasi tersebut. Nah, apakah ini termasuk kemajuan teknologi ataupun masalah sosial? Ini juga termasuk dua-duanya. Yang pertama yaitu kesalahgunaan teknologi, disfungsi. Kesalahan teknologi itu juga termasuk, akan tetapi semua masalah ini berakar juga daripada patologi sosial di masyarakat, yang mana masyarakat ini masih FOMO ataupun tidak memilih keputusan mereka bahwa orang yang mencalonkan dari presiden itu sama-sama ingin menjadikan negaranya lebih baik, bukan untuk meruntuhkan salah satu daripada paslon mereka. Begitulah kira-kira. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu tentang kekerasan sistemik sebagai patologi sosial. Nah, kenapa kekerasan sistemik ataupun kekerasan difabel ini sebagai patologi sosial? Itu ada beberapa penyebabnya. Nah, sebelum itu saya akan memberikan contoh, yaitu contohnya salah satunya itu diskriminasi terhadap difabel dalam aspek pekerjaan dan layanan publik. Nah, jadi ada beberapa diskriminasi kepada pihak difabel ini, yaitu seperti dikurangnya gaji, ditutupnya akses kepada mereka untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini bisa menjadi patologi sosial? Yaitu karena sistem kebijakan infrastruktur budaya kerja suatu kelompok dirugikan terus-menerus, bukan karena kesalahan individu, tapi karena struktur sosialnya rumbang. Nah, jadi ada beberapa masyarakat ataupun beberapa kelompok itu ditutup karena sistem kebijakan mereka tidak sesuai. Nah, jadi mereka itu dirugikan bukan karena kesalahan mereka, akan tetapi karena struktur sosial mereka ataupun mungkin derajat mereka itu tidak setara dengan daripada pihak instansi tersebut. Nah, bagaimana dinormalisasikan? Banyak instansi masih menganggap difabel kurang produktif, fasilitas publik yang tidak disebel dianggap biasa saja, dan norma budaya sering mereduksi difabel sebagai objek belas kasihan, bukan warga setara. Nah, jadi banyak masih menahan mereka karena merasa kasihan tidak memiliki kerjaan, bukan karena daripada pihak kerja mereka, hasil kerja mereka. Begitulah. Yang kedua, dampak jangka panjangnya bagaimana? Dampak jangka panjangnya itu muncul ketimpangan sosial antar warga. Difabel semakin termarginalkan dan sulit mobilitas sosial.
dan bahkan kohesi sosial melemah karena sebagai masyarakat merasa bukan bagian dari sistem. Nah, jadi ini sangat berdampak di jangka panjangnya, yang mana salah satunya itu memunculkan ketimpangan sosial. Mereka menganggap bahwa difabel ini itu semakin termarginalkan, kekurangan mereka karena jadinya pihak difabel ini itu sulit untuk mobilitas, sulit untuk mencari uang, sulit untuk menafkahi keluarga mereka, dan sulit juga untuk mencari hidup. Nah, karena difabel ini dianggap sebagai orang yang kurang, begitulah. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang apa saja kebijakan kontroversial dan bagaimana penyebab yang lainnya dari soal yang lain. Nah, jadi contohnya di Indonesia yaitu seperti rehabilitasi gelandangan dan pengemis. Nah, itu ada terjadi juga di Indonesia, yaitu khususnya di daerah Jakarta. Nah, jadi apa saja asumsi patologi sosial yang dipakai pemerintah? Nah, jadi asumsi sosial yang dipakai pemerintah yang bermasalah pada saat kejadian itu ataupun pada saat diterapkannya kebijakan tersebut, mereka menganggap bahwa pengemis ataupun gelandangan itu sebagai masalah sosial, bukan sebagai masalah struktural daripada negara. Bukan masalah negara, tetapi masalah mereka sendiri, sehingga masyarakat menganggap bahwa orang yang gelandangan ataupun orang pengemis ini sebagai orang yang malas, bukan sebagai korban daripada ekonomi Indonesia. Nah, jadi mereka hanya dibina. Yang pertama ditangkap dahulu, dikumpulkan, dibina dan dilepas. Disitulah letak masalahnya. Nah, jadi B, potensi memperkuat stigmatisasinya apa saja. Mereka dianggap pengganggu. Jadi potensi untuk stigmatisasinya itu mereka dianggap pengganggu, sehingga mereka bukan sebagai masalah ekonomi yang harus diselesaikan oleh negara, akan tetapi dianggap sebagai pengganggu ataupun dianggap sebagai orang yang malas. Nah, yang kedua yaitu pemaksaan rehabilitasi, sehingga mereka dilihat sebagai pihak yang salah. Pada saat tersebut ini kan tindakannya dicuri ataupun dipaksa, mereka dipaksa diangkut di atas mobil dan direhab. Jadi gimana rekomendasi alternatif untuk hal ini? Cara menyelesaikan gimana? Cara menyelesaikannya yaitu dengan pendekatan yang sejahtera. Jadi dengan mengajak baik-baik dahulu, mengumpulkan mereka, baru direhab. Nah, ketika sesudah direhab ataupun sesudah dilatih, maka mereka disalurkan, bukan hanya dilepas. Jadi mereka tahu ke mana mereka akan pergi dan mereka tahu di mana mereka akan ditempatkan. Jadi tindakan itu seperti tidak bertanggung jawab. Dicuri, direhab, dilepas. Sehingga gelandangan ini dianggap sebagai beban masyarakat, dianggap sebagai orang yang malas, dianggap sebagai masalah sosial, bukan dianggap sebagai tanggung jawab daripada ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Inilah jawaban dari saya. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.